Shalom, selamat sore. Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yanti Soleh MPD. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Berikut kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nurul Elsani Kause dengan NIM 103 20 21 0075. Francisca Bako dengan NIM 103 20 21 0065. Unituan dengan NIM 103 20 21 0083. Nigersakan dengan NIM 103 20 21 0074. A. Konsep mutu. Definisi mutu menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut The Consists Oxford Dictionary, mutu adalah a degree of excellence atau suatu tingkat keunggulan. Produk atau jasa yang bermutu adalah jika mencapai tingkat keunggulan atau memiliki sifat lebih baik dibandingkan dengan produk atau jasa yang sejenis lainnya. Yang kedua, Defoe dan Juran 2010 menyebutkan mutu itu fitness for purpose atau kesesuaian dengan tujuan. Produk atau jasa yang bermutu itu jika dapat membuktikan sesuai dengan yang mereka janjikan. Yang ketiga, Feigenbaum 1961 mendefinisikan mutu adalah keseluruhan perpaduan produk dan karakteristik layanan pemasaran, teknik, barang yang dihasilkan dengan pemeliharaan yang memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, menurut Crosby, mutu sebagai conformance to requirements atau kesesuaian dengan yang dipersyaratkan. Sesuatu dianggap bermutu jika sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai kebutuhan. Yang kelima, menurut Goetz and Davis 2010, mutu sebagai keadaan dinamis yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan dan mendukung sesuatu yang menghasilkan nilai yang terbaik. Beberapa poin yang dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi mutu. Yang pertama, mutu ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua, mutu berkaitan dengan penciptaan nilai dari pelanggan. Yang ketiga, produk atau pelayanan bermutu memiliki sifat memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, sebagai konsep yang kompleks, mutu hanya dapat diraih oleh totalitas internal organisasi yang bekerja sama. Menurut Boyle, mutu merupakan perpaduan 3 parameter, yaitu yang pertama, mutu desain adalah sejauh mana desain mencerminkan suatu produk atau yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta persyaratan dalam peraturan. Yang kedua adalah mutu kesesuaian, adalah sejauh mana produk atau layanan sesuai dengan standar desain. Yang ketiga adalah mutu kegunaan, adalah pelanggan dapat memanfaatkan produk yang relatif awal. B. Mengapa harus mutu? Mutu merupakan komponen penting yang harus menjadi label penyerta segala entitas ketika berpindah tangan sebagai penyedia kepada pelanggan. Mutu merupakan jaminan kepastian kepercayaan pelangganan terhadap penyedia barang maupun jasa. Mutu menjadi suatu keharusan bagi setiap organisasi, baik perusahaan maupun organisasi nirlaba. Dalam situasi persaingan ketat saat ini hanya ada 2 pilihan, yakni meningkatkan mutu atau hilang ditelan bumi. Tentu saja pilihan yang mutlak mengarah pada keharusan meningkatkan mutu. Alasan yang melatar belakangi mengapa harus mutu dapat ditinjau dari 2 perspektif, perspektif pelanggan dan perspektif produsen atau penyedia jasa. Dari perspektif pelanggan mengharuskan mutu karena menginginkan kepastian kegunaan dan kenyamanan dari produk atau pelayanan yang mereka terima. Mereka menghindari kerugian dari produk atau layanan yang mereka terima
karena biaya mereka keluarkan sebetulnya adalah jerih payah yang harus diimbangi oleh sesuatu harus mereka diterima. Dari perspektif penghasil barang atau penyedia layanan, mereka mengharuskan mutu agar dapat memenangkan persaingan di pasar atau mempertahankan keberadaan produknya. Nur Hanifah merinci ada 4 alasan mengapa mutu itu penting dari sudut produsen atau penyedia layanan. 1. Biaya dan pengusaha pasar. 2. Reputasi perusahaan. 3. Mutu sebagai bentuk penanggung-jawaban produk atau layanan yang disediakan. Dan 4. Implikasi internasional. Lembaga pendidikan pun harus meningkatkan mutu dalam mewujudkan pelayanan pada pelanggan dan stakeholder. Edward Salis menyebutkan 4 alasan melatar belakangi syarat mutu bagi lembaga pendidikan, meliputi 1. Untuk menunjukkan tanggung jawab profesional para penyelenggara lembaga pendidikan. 2. Mutu menjadi keharusan karena pada pasar pendidikan melekat kompetisi yang ketat. 3. Mutu dibutuhkan karena alasan kelangsungan hidup atau terutama pada produk makanan. Mutu sebagai jaminan keamanan, kesehatan, dan pelanggan. 4. Mutu dibutuhkan karena dalam pendidikan yang kompleks itu mengandung nilai-nilai pendidikan yang harus dipertahankan. Sejarah tentang mutu. Dari awal abad ke-19, mutu diperkenalkan dengan program pengendalian mutu yang dirumuskan oleh Elias White. Ia memperkenalkan pengendalian mutu dalam bentuk pengecekan dan pemilahan barang yang tidak cacat baik dari segi penampilan maupun karakteristik agar konsumen merasa puas karena mendapatkan barang bermutu baik, tidak cacat. Pendekatan ini dinamakan dengan pengendalian mutu tradisional. Bagian B menurut Frederick W. Taylor 1956 sampai 1915 mengungkapkan beberapa elemen dari teori manajemennya. Yang pertama, tugas harian. Yang kedua, kondisi standar. Yang ketiga, imbalan yang tinggi untuk keberhasilan. Yang keempat, kerugian besar jika ada kegagalan. Yang kelima, tugas dalam organisasi besar dan canggih harus lebih teliti, sehingga membutuhkan pekerja yang terampil dan berprestasi. Konsep mutu modern dimulai pada dekade 1920. Kelompok mutu utama adalah inspektor yang mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi, kemudian melapor ke pabrik. Tokohnya Walter Ice White 1991 sampai 1967 adalah ahli statistik yang bekerja di laboratorium. Pada tahun 1924 memperkenalkan bagan kendali control care dalam proses pengendalian mutu. Bagan ini bermanfaat untuk mengetahui apakah mutu produk yang dihasilkan berada pada batas yang dikehendaki, dan berpendapat bahwa dengan statistik kontrol dalam bentuk bagan dapat mengurangi kegiatan inspeksi. Inspeksi dilakukan hanya pada sampel barang sehingga dapat mengurangi biaya pengendalian mutu atau inspeksi. Pada tahun 1961, Armand Feigenbaum memperkenalkan konsep make it right in the first time. Konsep ini akan berkembang di kemudian hari dan akan menjadi salah satu dasar total audit manajemen. Feigenbaum berkontribusi bagi gerakan mutu dengan mengembangkan pendekatan bahwa tanggung jawab mutu melampaui bagian manufaktur. Yang kedua, pada tahun 1967, Kaoru Iswak memperkenalkan diagram sebab akibat yang merupakan teknik skematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang mungkin pada permasalahan kualitas. Diagram ini merupakan salah satu alat
dalam Sewentol's. Pada tahun 1975, Philip Roby menerbitkan buku terkenal berjudul Agility is Free, menekankan pentingnya pimpinan puncak untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman dan meyakinkan bahwa mutu adalah misi pokok yang harus dicapai oleh organisasi, bahwa karyawan di semua tingkat dapat dimotivasi untuk mengejar peningkatan mutu. Pada tahun 1980, Genichi Tauchi memperkenalkan model. Tauchi juga memperkenalkan konsep brosur desain dan fungsi kehilangan dalam mutu. Konsep robot desain menyebutkan bahwa produk harus dirancang untuk meningkatkan kinerja dengan meminimalkan efek dari penyebab variasi tanpa menghilangkan penyebabnya. D. Manajemen mutu. Manajemen mutu didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Definisi manajemen mutu seperti yang dirumuskan dalam ISO 8402 sebagai segala aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan mutu, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti merencanakan mutu, mengendalikan mutu, jaminan mutu, dan peningkatan mutu. Tanggung jawab untuk manajemen mutu ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak, dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Prinsip-prinsip mutu yang utama ada 3, yakni yang pertama, fokus pada pelanggan. Mutu berdasarkan konsep bahwa setiap orang atau segala sesuatu memiliki pelanggan dan bahwa kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan itu harus dipenuhi setiap saat oleh organisasi, penyedia, atau penghasil secara keseluruhan. Jika hal itu dapat diwujudkan, maka organisasi tersebut telah memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal. Yang kedua, perbaikan proses. Konsep perbaikan berkelanjutan dibangun oleh alasan bahwa semua karya merupakan hasil dari rangkaian sebagai langkah dan kegiatan yang saling berkaitan dan menghasilkan suatu output. Yang ketiga, keterlibatan total. Pendekatan ini dimulai dengan peran kepemimpinan aktif dari manajemen lapis atas, meliputi upaya pemanfaatan bakat-bakat seluruh karyawan dalam organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Berikut adalah kesimpulan. Mutu adalah kondisi dinamis dari produk, layanan, orang, proses atau lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan dan mendukung sesuatu yang menghasilkan nilai terbaik. Mutu adalah konsep abstrak, kualitatif, dan kompleks yang menyertai suatu produk atau layanan yang dapat diungkapkan secara verbal dan behavioral oleh para pelanggan kepada publik, namun sangat menentukan bagi keberlangsungan produsen atau penyedia jasa. Manajemen mutu merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa keadaan mutu harus dimulai sejak dari proses.